Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Herni. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, dan pembelajaran 2. Oke, silakan dibuka buku paketnya, persiapkan untuk belajar. Oke anak-anak, selamat belajar. Nah anak-anak, mari kita ingat-ingat pembelajaran sebelumnya. Kalian sudah mengenali tentang pembuatan gerabah. Masih ingat apa itu gerabah? Gerabah adalah barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat atau tanah bakar. Ya, biasanya dibuatnya secara tradisional. Contohnya misal ada guci, kendi, dan lain-lain. Itu adalah gerabah. Kalian pasti sudah mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Para pengrajin biasanya nih suka husu banget kalau membuat gerabah. Ya, kadangkala ada orang tua yang sedang membuat gerabah, dan kalau lama-lama duduk membuat gerabah bisa mengubah tulang belakangnya. Akhirnya ya terjadi kelainan atau gangguan tulang belakang. Nah, berbicara tentang tulang belakang nih, ternyata tulang belakang atau tulang tubuh kita bisa mengalami berbagai kelainan. Apa saja kelainan pada organ gerak pasif kita? Organ gerak pasif kita adalah tulang ya. Nah, mari kita pelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Kelainan yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Ya, kelainan fraktura biasanya diakibatkan karena kecelakaan, baik itu mungkin karena kendaraan bermotor atau terjatuh. Nah, fraktura ini ada dua jenis. Ada fraktura tertutup, artinya patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Itu fraktura tertutup. Dan ada fraktura yang terbuka. Nah, kalau fraktura yang terbuka, patah tulangnya merobek atau menembus kulit atau otot. Paham ya anak-anak? Oke. Kelainan yang kedua adalah osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi pada intinya osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Kelainan yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Oke, kelainan ini adalah menimbulkan keretakan pada tulang, biasanya akibat kecelakaan. Hati-hati ya, tertukar dengan fraktura. Kalau fraktura tadi apa? Patah tulang. Kalau fisura artinya retak tulang, cuma retak saja. Oke, kelainan yang keempat adalah lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Jadi melengkung, lordosis. Jadi melengkungnya biasanya posisi kepala tertarik ke arah belakang gitu ya. Oke, selanjutnya ada kelainan tulang yang disebut skoliosis. Ingatnya ke huruf S-nya ya, skoliosis. Apa itu skoliosis? Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping gitu. Jadi skoliosis kayak huruf S. Jadi tulang belakangnya membengkok, membentuk huruf
S. Oke. Kelainan selanjutnya adalah kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi ingatnya kifosis bongkok gitu ya. Kayak yang bongkok itu kifosis. Oke, itulah macam-macam kelainan pada tulang. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang atau kelainan yang tadi Ibu sebutkan? Oke, salah satunya adalah coba kalian melakukan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ya, bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar? Posisi yang benar adalah yang tegak. Oke, jadi tubuh menghadap ke depan, bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh, siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedang bersandarnya. Itulah sikap duduk yang baik. Nama sikap duduk yang baik adalah ergonomis. Ingat-ingat itu ya, ergonomis. Maka kalian pun kalau sedang duduk di kelas atau dimanapun berada harus sering-sering untuk mengubah posisi. Jadi jangan terlalu membungkuk atau jangan terlalu ke samping seperti huruf S sehingga tidak ada kelainan pada tulang kita. Oke. Nah, anak-anak, di halaman 140 di buku tema kalian, oke, itu ada gambar komik. Ya, ada seorang pegawai yang kemudian mengeluhkan rasa sakit di tulang punggungnya, kemudian diberi saran oleh teman kerjanya supaya mencoba duduk yang tegak, yang rapi ketika sedang bekerja, misal di hadapan komputer gitu ya. Nah, berbicara tentang komik, apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak, lalu disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Oke, sebenarnya komik adalah gambar cerita gitu ya. Jadi gambar yang mengandung suatu cerita. Tapi komik lebih banyak gambar-gambarnya ya, terangkai, tersusun, kemudian menjadi suatu cerita. Nanti kalian silahkan mempelajari lebih lanjut tentang komik. Oke anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.